Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ngawen yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum SMP Negeri 4 Ngawen, Bapak Fahrozi. Kepada yang terhormat Ibu, Bapak, Guru serta staf karyawan SMP Negeri 4 Ngawen. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, di mana hingga saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembahasan modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Erni Ratna Savitri, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin. Perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum, yang ketiga paparan dari CGP, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum. Kepada Bapak Fahrozi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Erni Ratna Savitri SPD, yang sebentar lagi NPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri 4 Ngawen. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama berada di dalam satu ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 7. Salawat ma'asalam kita haturkan kemampuan beliau Nabi Muhammad SAW. Beliaulah suri teladan bagi kita semuanya, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya
telah memenuhi undangan ya, dari CGP untuk melaksanakan pengimbasan modul 1.4. Untuk pengimbasan ini yang pertama. Yang pertama, hanya satu-satunya materinya. Hari ini modul 1.4 ya, yaitu tentang budaya positif. Harapan saya semoga budaya positif ini nanti juga bisa diterapkan, dilaksanakan di sekolah kita, sehingga juga akan berdampak positif juga kepada peserta didik dan juga kepada kita sebagai pendidik. Untuk itu saya berharap Bapak dan Ibu semuanya nanti bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan seksama apa yang akan diimbaskan kepada Bapak dan Ibu juga kita semuanya. Harapannya nanti pengimbasan ini nanti benar-benar dapat kita laksanakan, tidak hanya sekedar teori, tapi juga bisa kita praktekkan untuk kebaikan anak-anak kita, juga kita sebagai pendidik. Ini pengimbasan yang pertama, nanti akan diikuti pengimbasan berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kiranya tidak banyak yang saya sampaikan, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk menyingkat waktu, nanti sepenuhnya saya sampaikan kepada Bu Ani sebagai CGP ya, untuk memaparkan dan juga memandu pembahasan pada hari ini. Semoga dapat berjalan dengan baik tanpa ada yang salah. Terima kasih, dan saya kembalikan waktu sebelumnya pada pembawa acara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakakurikulum atas sambutannya. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu paparan dari CGP kepada Ibu Erni Ratna Safitri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan kali ini, yaitu pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebenarnya tentang budaya positif ini tidak hanya kami CGP saja, karena di PMM Platform Merdeka Mengajar juga ada topik tentang budaya positif. Jadi istilahnya nanti kita belajar bersama-sama. Saya memberikan pengimbasan bukan berarti saya sudah mampu, tapi mari kita belajar bersama-sama untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Kebetulan juga ini adalah satu cara bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum merdeka. Konsep utama di modul budaya positif itu ada 7 hal yang dipelajari. 1, yaitu perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Seluruh materi ini berkaitan, jadi tidak bisa terpisah-pisah sendiri, karena ini merupakan rangkaian dalam suatu proses tersebut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Sesuai dengan arahan dari Kemendikbud bahwa kita berada pada kurikulum merdeka, di mana ada proses pemikiran, yaitu di mana pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang
terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada kurikulum Merdeka ini fokusnya adalah anak, di mana tujuan utamanya untuk mewujudkan pelajar yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kita sudah ketahui bahwa profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, ya. Dari 1, bertakwa, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. 2, berkebinekaan global. 3, mandiri. Terus gotong royong, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Semuanya itu kita berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai dari P3 ini untuk siswa kita. Jadi pembelajaran yang akan kita lakukan berpatokan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Apa tuh disiplin? Di situ saya menulis kata disiplin bermakna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dalam proses kehidupan, ya, terutama di dunia pendidikan, kita sering meminta anak kita disiplin masuk sekolah, disiplin belajar, disiplin melaksanakan tugas-tugasnya sebagai murid. Nah, disinilah kata disiplin itu seolah-olah menjadi momok bagi siswa, di mana ketika tidak ada kesadaran dari diri siswa atau tidak ada motivasi intrinsik dari siswa sendiri, disiplin itu kata yang berat atau menimbulkan ketidaknyamanan. Dimana ketika kita seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tugas kita itu menanamkan disiplin diri dari siswa supaya timbul dari diri siswa sendiri, tidak berdasarkan tekanan atau perintah. Jadi tujuannya itu di proses disiplin positif menimbulkan disiplin positif secara kesadaran diri murid itu sendiri, di mana disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi nanti kedepannya dengan penerapan disiplin positif di sekolah diharapkan murid mampu menimbulkan rasa disiplinnya dari dirinya sendiri tanpa ada ancaman ataupun hukuman. Kalau kita seringnya kan sedikit menekan, ya. Itu saya biasanya seperti agak menekan sehingga anak diminta untuk disiplin belajar seperti itu. Berikutnya, disiplin positif itu nanti berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ada 5. Di sini kita menggunakan 5. 1, bertahan hidup, di mana kebutuhan dasar bertahan hidup itu yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misal kesehatan, rumah, makanan, ataupun mungkin kebutuhan biologis. Itu adalah kebutuhan dasar hidup. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kebertahanan hidup kita terganggu. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang,
dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini kadang-kadang yang terjadi pada murid-murid kita. Tanpa kita sadari bahwa mereka adalah murid-murid yang pengen memiliki rasa kasih sayang atau disayang. Jadi kadang-kadang anak-anak kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai aturan karena merupakan perwujudan kebutuhan dasarnya, yaitu menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Menjadi ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Jadi kadang-kadang ketika kita menemui murid-murid kita yang bertindak di luar aturan, biasanya kadang-kadang dia ingin menunjukkan kebutuhan dasar atas penguasaan atau keinginan diakui. Yang berikutnya yaitu kebutuhan kebebasan, di mana kebutuhan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini yang sering terjadi. Berdasarkan setelah membaca ini, modul ini saya jadi mengerti. Kadang-kadang murid saya itu nek diajar tidur. Oh ya, dia menginginkan kebutuhan dasarnya bebas melakukan apa yang diinginkan. Nah, itu sebagai contoh. Ketika anak tidak fokus pada proses pembelajaran, ternyata dia ingin menunjukkan bahwa kebutuhan dasar dia adalah kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di sini saya teringat beberapa kali atau mungkin sering ketika masuk di pembelajaran, ternyata murid-murid saya itu mengusulkan pembelajarannya sambil bermain. Ternyata anak-anak terutama yang kelas 7 masih membutuhkan kesenangan. Salah satu kebutuhan dasar yang ingin diungkapkannya adalah kesenangan, yaitu usul kepada saya bahwa proses pembelajarannya itu dengan bermain. Jadi salah satu, ternyata bermain itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, motivasi perilaku manusia dalam berdisiplin. Jadi ketika kita melihat disiplin itu, selain berdasarkan kebutuhan dasar manusia, ternyata masing-masing itu membawa motivasi. Satu, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah motivasi. Jadi anak-anak kadang-kadang motivasinya itu belum muncul atau mungkin malah belum mengerti apa yang menjadi motivasinya. Ada motivasi yang melatar belakangi perilaku manusia dalam berdisiplin, yaitu satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena murid takut dihukum. Itu adalah contoh dari motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, ini merupakan contoh dari motivasi ekstrinsik, di mana siswa berdisiplin itu hanya karena tidak ingin dihukum.
Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini contohnya murid melakukan disiplin diri karena murid ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Kadang-kadang ketika kita proses pembelajaran, kita melakukan seperti penghargaan. Nah, ternyata itu juga merupakan motivasi. Anak melakukan disiplin itu motivasinya ingin mendapatkan penghargaan, pengen mendapatkan acungan jempol. Gitu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan intrinsik, ya, atau motivasi intrinsik. Nah, inilah yang ingin kita timbulkan. Motivasi intrinsik ini yang ingin kita tanamkan, kita tumbuhkan ke murid-murid kita. Dari konsep disiplin ada dua konsep disiplin, yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsep disiplin dengan identitas gagal ini diwujudkan dengan hukuman. Dampak dari hukuman ini seperti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terus memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid merasa rendah diri. Jadi akibat-akibat dari hukuman yang kita lakukan dapat menimbulkan hal-hal tersebut. Jadi hukuman itu sebenarnya adalah konsep dari disiplin, tetapi disiplinnya gagal karena dari motivasi ekstrinsik itu tersendiri. Yang kedua, penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu juga penting, juga perlu. Niatnya kita memberi penghargaan itu untuk memotivasi, tapi ternyata motivasi yang kita berikan itu adalah motivasi gagal, di mana dampak negatif dari penghargaan itu satu, kadang tidak efektif. Ketika tidak efektif, kita beri penghargaan. Ketika kita memberikan pengawasan, dia disiplin. Ketika kita tidak memberi pengawasan, maka dia tidak disiplin. Kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Mungkin ketika kita melakukan penghargaan di proses pembelajaran, misalkan terpaut nilai 0,5, yang diberi penghargaan yang lebih tinggi tapi hanya 0,5, mungkin saja ini bisa menimbulkan keirian dari teman. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai diri sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang ingin kita tumbuhkan, yaitu konsekuensi. Yang kedua, restitusi. Konsekuensi itu dapat membuat penguatan jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid menghargai, menghormati peraturan, perlu waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi, ya, kalau tadi adalah hukuman itu seolah-olah memberikan label tidak baik. Kalau konsekuensi itu dari awal anak sudah tahu ketika melakukan pelanggaran maka konsekuensinya seperti apa. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Kita menggunakan teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang ingin kita tumbuhkan atau kita praktekkan, yaitu restitusi. Disiplin pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi berdasarkan pendapat Goosen
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuan dari restitusi itu membuat si murid menyadari kesalahannya, mencari solusinya, dan memiliki karakter yang lebih kuat lagi. Gimana ciri-ciri restitusi? 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, ya, menguatkan fokus pada solusi. Jadi nanti ketika kita menjalankan restitusi itu kita fokus untuk mendapatkan solusi. Di sini saya menyampaikan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya menggunakan contoh penerapan, yaitu contoh kasus murid sering terlambat datang ke sekolah. Ketika hukuman ini merupakan hukuman, yaitu ketika guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas. Nah, ini merupakan hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu berbentuk tindakan dan verbal. Di sini ketika siswa atau murid diminta untuk berdiri di depan kelas karena terlambat, dia akan merasa malu dan takut. Itu merupakan hukuman. Tapi ketika konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk belajar di perpustakaan. Di sini konsekuensi itu guru itu harus tegas dan murid harus menghargai peraturan. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau sekolah dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi ketika direstitusi, ketemu siswa yang sering terlambat, murid yang sering terlambat, kita bertanya terhadap tindakannya. Kenapa kok sering terlambat? Jadi kita menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi menggugah hatinya untuk menyadari kesalahannya, mencari solusinya. Itu restitusi. Di dalam restitusi ada 5 posisi kontrol. 1 yaitu penghukum. Biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri khasnya penghukum adalah suara tinggi, menghadik atau menunjuk-nunjuk. Yang kedua, membuat rasa bersalah, yaitu menggunakan kata-kata yang lembut, membuat orang lain merasa bersalah. Dengan ciri khas nada suaranya memelas, halus, dan sedih. Yang ketiga, sebagai teman. Di sini guru tidak menyakiti murid, namun tetap mempunyai kontrol terhadap murid tersebut dengan menggunakan pendekatan persuasi. Ciri khasnya ramah, akrab, dan bercanda. Yang keempat, pemantau sebagai pengawas. Jadi pemantau itu sebagai pengawas. Ini mengandalkan catatan bukti atas suatu perilaku murid. Ciri khasnya suara datar dan bahasa tubuh itu formal. Yang kelima adalah manajer. Ini yang menjadi tuntutan kita, bahwa kita harus menjadi manajer bersama dengan murid untuk berbuat sesuatu, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan dan mendukung murid untuk mencari solusi dari permasalahannya. Tugas seorang manajer itu adalah sebagai pembimbing. Ciri khususnya nada suara halus dan bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekat kepada murid. Posisi kontrol kita sebagai apa? Kalau saya kelihatannya masih di posisi penghukum. Mungkin di sini Bu Erni,
Itu biasanya teman bisa nih. Itu mungkin kalau pemantau Pak Wahyu, posisi kontrolnya di mana? Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Harapannya kita menjadi seorang manajer di mana kita membimbing murid kita untuk mengerti kesalahannya, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dan mencari solusi dari permasalahannya. Mari kita belajar. Kebetulan saya masih di posisi penghukum. Semoga saja dengan belajar ini kita bisa merubah mindset kita. Di sini saya memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebagai kasus, saya masih menggunakan kasus yang pertama, yaitu murid sering terlambat datang ke sekolah. Kalau posisi penghukum, saya langsung akan berkata, patuhi jam masuk sekolah. Silakan berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran berakhir. Itu adalah hukuman. Itu posisi penghukum. Yang kedua, yaitu posisi membuat rasa bersalah. Kita akan dengan lembut berkata, berapa kali kamu terlambat? Nah, masa harus diberitahu terus? Dengan nada yang lembut, pasti sebagai guru kita mengatakan, ibu kecewa karena kamu sering diingatkan masih tetap terlambat. Itu menyentuh hati anak sehingga anak akan merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, ini dengan nada yang cukup mungkin bercanda, ayolah patuhi jam masuk sekolah, buat ibu bangga terhadapmu. Baiklah, kali ini terlambatmu dimaafkan. Itu adalah posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Di posisi pemantau itu guru seolah-olah mengingatkan aturan. Kamu sudah melanggar aturan jam masuk sekolah. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi anak dipaksa untuk menyadari kesalahannya tapi tidak diberikan solusi. Nah, yang diharapkan kita sebagai manajer, ya, sebagai manajer itu sebagai pembimbing, di mana kita diminta untuk mengarahkan murid kita menyadari apa kesalahannya. Apa kamu tahu kesalahannya? Itu adalah meminta siswa untuk menyadari kesalahannya. Terus bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Ini adalah proses pembimbing murid untuk bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Berikutnya materi tentang keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas? Sekarang kalau dulu kita pakainya peraturan kelas, tapi sekarang kita lebih ke keyakinan kelas. Diharapkan nanti seluruh wali kelas membuat keyakinan untuk kelas masing-masing. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di kelas yang perlu dikembangkan untuk membentuk karakter baik. Hanya saja di keyakinan kelas ini masih bersifat abstrak. Di sini saya memberikan langkah bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. 1. Biasanya keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Maksudnya bagaimana? Misal ketika peraturan tidak boleh tidur, itu kan peraturan. Nah, untuk keyakinan kelas mungkin perhatikan pembelajaran atau aktif dalam pembelajaran, seperti itu. Berupa pernyataan universal. Jadi dia berbentuk kalimat-kalimat universal atau umum. Contohnya, ketika kita dalam proses pembelajaran, misalkan perhatikan guru ketika
ketika memberi penjelasan. Nah, di situ untuk keyakinan kelas bisa ditulis menghargai seperti itu. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata jangan. Jadi kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat positif. Misalnya saling menyayangi, saling kerjasama, seperti itu. Keyakinan kelas yang dibuat sedikit saja. Kenapa? Karena agar mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi kelas, karena semua wadah kelas terlibat. Sebagai contoh keyakinan kelas, yaitu kita bisa menggunakan kalimat saling menghargai dan menghormati, membudayakan kebersihan, dan saling kerjasama. Ini adalah keyakinan kelas. Kemudian kita masuk di materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1, menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dipakai itu atau kalimat-kalimat dipakai ketika si murid melakukan pelanggaran itu seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi seolah-olah ketika menstabilkan identitas itu menunjukkan identitas dari murid. Terus kamu bukan satu-satunya murid yang melakukan kesalahan, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini validasi itu seperti menunjukkan atau menggali kesadaran siswa untuk mengakui kesalahannya. Di sini pertanyaan yang bisa digunakan, kamu tentunya tahu apa peraturan atau keyakinan kelas, seperti itu. Kemudian kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Jadi ketika melakukan pelanggaran, maka yang kita lakukan yaitu mengingatkan kembali keyakinan yang ada. Nah, di sini beberapa pertanyaannya. Contohnya, keyakinan kelas yang kita sepakati apa? Yang kedua, kalau begitu, untuk menjadi lebih baik, apa yang harus dilakukan? Itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari segitiga restitusi ini ada 3 langkah, yaitu sekali lagi menstabilkan identitas, yaitu kita seolah-olah memberikan wawasan bahwa dia bukan satu-satunya, atau memberi pemakluman kepada murid bahwa melakukan pelanggaran atau kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Kemudian validasi tindakan yang salah itu adalah menggugah murid untuk menyadari kesalahannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu istilahnya dari menguatkan siswa bahwa apa yang dilakukan itu salah dan diminta untuk mencari solusi dari permasalahan. Modul 1.4 harapannya kedepannya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalisme dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini yang tertulis di Standar Nasional Pendidikan. Kemudian tentunya seperti yang saya aturkan tadi, bahwa seorang guru itu diharapkan memiliki posisi kontrol sebagai manajer.
Kemudian semoga dengan materi disiplin positif ini akan membawa kebaikan pada proses pembelajaran kita ke depannya. Mari kita berusaha belajar bareng. Sekali lagi, ini adalah proses untuk belajar bareng, belajar bersama-sama, menciptakan budaya positif di sekolah kita. Demikian, kalau ada salahnya tentu itu adalah milik saya. Mohon maaf atas salah ucap, mungkin tindakan saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila di dalam proses saya ada kebaikan, tentunya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Erni atas penjelasan materinya. Menginjak acara yang keempat, yaitu tanya jawab, dipersilahkan kepada ibu bapak semuanya untuk mengajukan pertanyaan ataupun saran, mungkin dipersilahkan. Ibu, yang jelas saran kritik sangat dibutuhkan untuk membangun. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kaitannya Bu tadi dengan adanya restitusi kemarin, itu kan ada lomba kelas, salah satunya kan administrasi. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu kan tidak ada sanksi, tetapi kita diingatkan kembali bahwa kita harus seperti ini. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, memang kita nggak bisa ya Bu ya lepas dari sifat kita itu kan harus kadang-kadang sifatnya menghukum atau apa, tapi tadi himbauan dari Ibu yang mudah-mudahan kita tetap yang utama adalah manajer, tapi kalau melihat keunikan anak suatu saat pasti kadang-kadang saya pribadi mungkin ngambil sikap sebagai penghukum, mungkin sebagai pemantau. Kalau begitu apakah itu juga dibolehkan, karena inti daripada pembelajaran sekarang kan berpusat pada anak dengan keunikan atau ciri khas yang dimiliki anak masing-masing. Terima kasih. Berbicara dengan tata tertib, itu kita mengarahnya pada hukuman. Jadi ketika siswa, murid tidak mematuhi tata tertib, maka yang ditujukan adalah hukuman. Ketika kita menggunakan keyakinan kelas, harapannya itu restitusi harapannya. Tapi paling tidak ketika kita tidak boleh menggunakan hukuman, kita menggunakan konsekuensi. Jadi misal tentang piket harian, sebelumnya pasti di dalam kelas itu sudah ada keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelas. Jika siswa yang tidak piket, maka nanti ketika istirahat dia harus bangun dulu, seperti itu. Itu kan konsekuensi karena memang si murid ini tidak melaksanakan keyakinan kelas, menjalankan tugasnya di piket, seperti itu. Jadi harapannya di restitusi, tapi ketika memang belum bisa ke restitusi, maka yang digunakan adalah konsekuensi. Jadi ketika membuat keyakinan kelas ini juga perlu dibicarakan. Seandainya keyakinan kelas kita dilanggar, maka konsekuensinya apa? Jadi perlu dibicarakan dulu. Dibicarakan juga konsekuensi dari proses keyakinan kelas, seperti itu. Misalnya lagi, ketika kita harus saling menyayangi, bahasanya kalau di tata tertib kan tidak boleh bertengkar. Tapi ketika di keyakinan kelas saling menyayangi. Jadi ketika membuat keyakinan kelas dengan kalimat saling menyayangi, maka kita juga harus membuat konsekuensi. Ketika tidak menjalankan konsekuensi keyakinan kelasnya saling menyayangi, itu apa? Misal ketika kita berkata ya saling memaafkan, seperti itu. Kemudian pada posisi kontrol, pada dasarnya harapannya memang kita jadi manajer
yaitu membimbing anak, membantu anak untuk menyadari apa kesalahannya, terus membantu anak mencari solusi. Tapi menurut saya Bu, ini saya rasa manusia saya masih seperti saya matur tadi, bahwa ternyata saya masih pada posisi penghubung. Ya pada intinya mari kita belajar kembali. Jadi belajar itu tidak hanya sekedar teks teori. Di sini ketika kita menggunakan disiplin positif, belajar banyak, tidak hanya mencakup teori saja, tapi rasa, pikiran, pengendalian emosi, semuanya ikut. Jadi ketika jadi manajer kan, ketika dilihat dengan secara teori, otak, pikiran, hatinya harus ada. Padahal pada prakteknya ya saya pribadi masih sering dipembungkuk seperti itu. Mungkin kalau yang sudah agak banyak di kontrol, maaf jaringan, bisa juga sebagai teman. Kadang-kadang Bu Eni diajak ngobrol oleh murid-muridnya, menyampaikan unek-uneknya, dan itu kan sudah selangkah atau mungkin malah 2 langkah lebih maju daripada saya yang saya masih berada di penghukum. Hanya saja memang harapannya kita sebagai manajer, sekali lagi mari kita belajar bareng-bareng. Semoga dengan ini kita otomatis sudah besok, nanti ke depannya saling memperbaiki begitu. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan saya. Maaf Bu, saya kurang paham yang maksudnya itu aneka restitusi disiplin diri adalah metode yang menyusun kembali model disiplin sekolah. Saya lagi ulangi. Dalam restitusi disiplin diri adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Nah, saya kan kurang paham, mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Atau soal itu gini, restitusi itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk menciptakan disiplin diri murid. Jadi harapannya ketika kita mendapatkan murid-murid kita melakukan pelanggaran, harapannya ditangani satu-satu. Jadi ditangani satu-satu dengan tadi fungsi sebagai manajer membimbing, yaitu ketika kita melakukan restitusi kepada siswa yang melanggar, di mana kita pertama menstabilkan identitas. Tadi bahasanya, kalau bahasa awamnya begini, memberitahu kepada anak yang melanggar peraturan itu tidak kamu tok loh, saya mungkin bisa, teman kamu bisa. Jadi seperti itu. Jadi itu menstabilkan identitas. Kedua, validasi kesalahan. Dalam artian siswa itu dibimbing untuk mengetahui salahnya. Sebenarnya murid itu tahu salahnya, tapi dia ngeyel. Harapannya dengan kita pelan-pelan tadi dengan proses restitusi, oh ya, anak itu menyadari diri sendiri, oh bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, setelah untuk validasi kesalahan, kita menanyakan keyakinan. Jadi kesalahannya itu diimbangkan dengan atau dibandingkan dengan keyakinan yang ada. Oh, keyakinan yang ada itu masuk harus tepat waktu. Oh, yang dilakukan ternyata salah, dia melanggar. Harapannya di keyakinan kelas ini kita membentuk anak menyadari kesalahannya dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Harapannya solusinya itu dipakai sepanjang proses atau selamanya. Nah, ketika masing-masing pribadi murid itu
sudah memiliki rasa yang tadi, oh ya kalau saya begini itu nanti begini, kalau ini itu ternyata salah. Harapannya itu ketika murid memiliki disiplin diri, maka akan menumbuhkan disiplin sekolah. Harapannya seperti itu. Jadi disiplin diri itu ditumbuhkan di masing-masing pribadi murid, sehingga ketika masing-masing murid memiliki rasa motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk berdisiplin diri, maka akan mewujudkan disiplin sekolah. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Di sini tadi judulnya budaya positif. Yang saya tanyakan tadi kan mengukur tentang budaya positif itu tentang kedisiplinan, tata tertib sekolah. Untuk budaya disiplin, budaya positif, maksud saya itu kan tidak hanya tata tertib sekolah, gitu. Mungkin berbentuk karakter atau perilaku siswa. Coba mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pada garis besarnya tujuan utama dari budaya positif itu memang untuk menumbuhkan, membentuk karakter baik dari siswa. Hanya saja kebetulan di modul ini yang kami pelajari, pertama paradigma belajar ini berhubungan dengan bahwa siswa atau murid itu sebagai pusat proses pembelajaran. Kalau dulu ini masih berlaku di saya menjadi pusat. Jadi perhatikan proses pembelajaran saya kan seperti itu. Dan ini diharapkan dalam pembelajaran di kurikulum pendidikan siswa yang dipusatkan. Jadi pusat proses pembelajaran kita di siswa. Di mana di dalam disiplin positif ini tadi tujuannya yaitu menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai karakter baik pada murid ataupun siswa. Terus di situ ada kebutuhan dasar. Maksudnya begini, apa yang dilakukan siswa itu perlu dilihat juga tentang kebutuhan dasarnya, seperti itu Ibu. Terus motivasi perilaku. Ketika kita melakukan tindakan, ternyata ada motivasi. Jadi kita diminta untuk memperhatikan motivasinya. Jadi harapannya kita bisa memberikan atau menumbuhkan motivasi intensif. Kemudian posisi kontrol itu melihat atau merefleksi diri kita pribadi. Posisi kita di mana? Seperti saya maksud tadi bahwa saya masih jadi pembuku seperti itu. Nah, keyakinan kelas sama segitiga restitusi inilah yang digunakan sebagai sarana untuk menumbuhkan disiplin positif tersebut. Sebenarnya kebetulan yang saya ceritakan tentang proses-proses yang dilakukan. Bahasanya tadi ceritanya tentang pelanggaran nih. Karena nanti ke depannya ketika siswa atau murid memiliki disiplin diri, dengan disiplin diri itu dari dirinya sendiri, harapannya budaya positif di sekolah itu terwujud. Kemudian setelah budaya positif itu terwujud, maka akan terwujud pula budaya mutu dari sekolah itu. Seperti itu. Jadi ini digunakan untuk menyentuh pribadi siswa dulu. Jadi langkahnya memperbaiki pribadi siswa, terus kemudian bisa menjadi nanti berikutnya ke sekolah seperti itu. Jadi di budaya positif ini sebenarnya tidak hanya restitusi atau keyakinan kelas, tapi nanti menyebar ke seluruhnya. Hanya saja ini yang diperbaiki di proses disiplin barunya siswa.
seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Erni atas paparannya. Ibu bapak semuanya, dapat kita simpulkan dari paparan tadi bahwa disiplin positif itu bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif atau positive reinforcement untuk mempromosikan perilaku yang baik. Semoga dengan kegiatan pengimbasan budaya positif ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan mengantarkan SMP Negeri 4 Ngawen lebih maju dan sukses ke depannya. Amin. Ibu bapak sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat atau ucapan yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pengimbasan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.